Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, as'adakumullah. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di Masjid Jami Ar-Rahman, Desa Reoi, Kecamatan Sape ini, guna kita melaksanakan sholat maghrib dan kita melanjutkan dengan pengajian kitab Fathul Mu'in. Oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita masih dapat menghirup udara segar dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan waktu luang sehingga kita dapat beribadah dengan tenang, dengan cara maksimal. Apalagi pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan pengajian terkait dengan dalam rangka kita memperbaiki ibadah kita. Jadi ilmu fikih itu adalah dalam rangka bagaimana cara, bagaimana hukum, apa yang harus kita lakukan, yang utama dan sebagainya terkait dengan ibadah, terutama ibadah sholat ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Ini masih tentang sifat-sifat sholat, yaitu rukun sholat yang kedua, takbiratul ihram. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saniha yang kedua, takbiru wa taharrumin, takbiru taharrumin, yaitu takbiratul ihram lil khabari al muttafaqi alaihi idza kumta ila sholati fakabbir. Nah, jadi takbiratul ihram ini merupakan rukun daripada sholat berdasarkan sebuah hadis muttafaqun alaih, ya, yaitu yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa dikatakan oleh Nabi? Idza kumta ila sholati fakabbir. Jika kamu hendak berdiri mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Yang dimaksud ini adalah takbiratul ihram. Artinya ini adalah rukun, harus. Summiya bidzalika. Nah, kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Li'annal musalliya yuharrimu alaihi bihi makana halalan lahu qablahu min mufsidatis shalah. Nah, akhirnya pula kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena orang yang mengerjakan sholat itu diharamkan melakukan sesuatu
di luar daripada solat, meskipun sebelumnya itu halal, makana halalan, meskipun halal ngaha, kan lu apakah cerita-cerita sodi odo, kan lu apa kata? Malah ketika di dalam solat tidak boleh dilakukan lagi itu. Anda lu ngaha Allahu Akbar sambil ngah selahu nah, iya. Makanya semua aktivitas yang di luar daripada ketentuan-ketentuan salat itu haram kita lakukan. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, haramkan semua yang lain selain daripada apa yang memang harus kita lakukan dalam salat itu. Makanya ketika kita melakukan yang di luar salat, itulah yang akan membatalkan salat kita. Batal salatnya. Waju'ila fatihatus salati liyastahdiral musalli ma'nahu dala ala azamati man tahayya'a li khidmati. Maaf. Ya. Jadi takbir dijadikan pembukaan solat agar orang yang mengerjakan solat itu mencamkan, jadi menanamkan kapten gobasiage bahwa maknanya yang menunjukkan keagungan zat yang ia telah siap mengabdi kepadanya, sehingga akan sempurnalah rasa takut dan kekhusukannya. Jadi itu au begitu ndai tapeheta Allahu Akbar, berarti di situ kita telah merendahkan diri kita, telah akui bahwa manae mencebinae hanyalah rumah Allah Subhanahu wa taala, sementara ndai adalah toi mina. Ya. Jadi jangan lagi kesombongan, tidak boleh masuk di dalam salat, keangkuhan, kerakusan, ya. Semuanya ditinggalkan. Apalagi di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Karena Allah lah yang besar. Kita semua adalah kecil semuanya. Wa min samma zida fi tikrarihi liyaduma istizhabu dainika fi jami'i salatihi. Nah, berangkat dari situ, wa min samma zida fi tikrarihi, berangkat dari situ maka takbir selalu disebut berulang kali dalam salat agar rasa takut dan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bersama di dalam semua salatnya. Makanya begitu ruku Allahu Akbar lagi, TK sami Allahu liman hamidah, londo Allahu Akbar lagi, dan seterusnya. Ya. Makrunan bi ay bitakbir an-niyatu. Nah, yang bersamaan, jadi takbiratul ihram ini harus dilakukan bersamaan dengan niat salat. Nah, itu perlu nanti kenapa kita diajarkan oleh ulama itu untuk ya kita baca, tidak apa-apa kita lafazkan usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita takbir, kita tarik kembali para PM netidre. Maka nanti ada di sini. Nah, bagi orang awam itu boleh mengucap gitu, tetapi tidak terlalu jauh dari takbir. Makanya nggori lafal deh langsung takbir batu. Nah, tetapi sejatinya bahwasanya niat itu adalah di saat kita takbir itu. Jadi waktunya niat itu adalah di saat bersamaan dengan kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Di situ wali dan ingin datang kita sambil mengucap, sambil kita lafazkan Allahu Akbar. Di situ juga kita mengatakan bahwa madagerumaya kasambeya maghrib ku tolu rakaah menghadap kiblat. Tunai
ya dalam kondisi makmum, maka kita dalam posisi makmum lillahi ta'ala itu. Li'anna takbirata awwalu arkanis salati fatajibu muqaranatuha. Jadi karena memang takbir itu adalah rukun salat yang pertama, yang berarti wajib bersamaan dengan niat salat. Gitu. Aku punya sampai kemarin kan, daita yang sampai juga itu kapan mulai baca niat? Kita niatkan di saat kita membasuh wajah. Disitulah mulai niatnya. Demikian juga salat, niatnya itu pas takbiratul ihram, karena disitulah permulaannya kita melakukan salat. Iya. Bahkan la budda ayyastahdira kullu mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairihi kal qasri lil qasir. Bahkan dalam niat itu wajib mencamkan atau menghadirkan unsur-unsur penting niat. Budaya kali ini begure Abu Nadah bahas sebelumnya itu apa yang harus ada niat. Ada namanya kasdul fi'li. Jadi menyengaja, ada unsur kesengajaan bahwa kita itu adalah memang sengaja untuk sholat. Ya. Kemudian ta'yinnya, sholat apa? Sholat maghrib kah, sholat isya kah? Berapa rakaat? 3 rakaat. Menghadap kemana? Menghadap kiblat. Dalam kondisi apa? Tunai kah? Qadaan kah? Nah, kemudian makmum kah, imam kah, ataupun sendirian kah? Nah, gitu. Dijelaskan juga di situ. Itu katakan tadi itu. Bal la budda ayyastahdira kullu mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairihi kal qasri lil qasir wa kaunihi imaman aw ma'muman fil jumu'ati wal qudwati li ma'mumin fi ghairiha ma'a ibtidaihi summa yastamirra mustashinan, ya, mustashiyan lidzalika kullihi ilar ra'i. Nah itu tadi. Jadi apakah itu adalah kamu sebagai makmumnya, sebagai imamkah, ya, sambil berjamaah, dalam kondisi berjamaah, ya, yang semuanya itu telah dicantumkan pada pembahasan yang lalu. Di saat kita mengucapkan takbiratul ihram berlangsung, terus mengucapkan huruf ra sampai mengucapkan huruf ra di akhir takbiratul ihram. Jadi tempuh kan langsung. Kami niat Allahu Akbar. Pas huruf ra itu disitulah berakhirnya kita membaca niat itu. Ini dikatakan sini lizalika terus likulli ila ra sampai huruf ra itu Allahu Akbar ra. Ya, huruf ra. Wa fi qaulin sahahahu ar-Rafi'i yakfi qarnuha bi awwalihi. Sementara menurut pendapat yang telah dibenarkan oleh Imam Ar-Rafi, semua unsur yang disebutkan di atas adalah cukup dicamkan bersamaan pada awal takbiratul ihram. Tadi itu ya cukup kita ingat saja bahwa kita lagi sebentar sholat ini mau sholat apa nih? Kita ini sholat maghrib atau sebentar lagi sholat isya, mau melakukannya 4 rakaat, kemudian dalam keadaan adaan, dalam keadaan makmuman karena Allah Ta'ala gitu. Ya. Wa fil majmu'i wa tanqihi al-muntari makhtarahu al-imamu wal ghazali annahu yakfi fiha al-muqaranatul urfiyatu indal awami bihaisu ya'uddu mustahdiran lis-salati. Nah, dalam kitab Al-Majmu' ya,
Jadi Imam Al-Ghazali, Makhtarul Imam Al-Ghazali, ya, dan Tanqihul Mukhtar. Jadi dalam kitab Al-Majmu' dalam Tanqihul Mukhtar, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bagi orang awam ya mungkin termasuk kita ini, doma awam gini, sambil awam gini, bersamaannya itu adalah cukup dengan ukuran umum. Ya, bersamaan itu adalah cukup dengan ukuran umum sekiranya sudah disebutkan mencamkan bentuk solat menurut ukuran umum. Nah, itu maksudnya al-mustahdiran lis-salati, yaitu al-istihdiran al-urfi. Ya. Jadi al-urfiyah. Jadi untuk orang umum itu ya kira-kira ya rumah misalnya, atau itu tadi, makanya kenapa kita diajarkan itu untuk mengucapkan lafaz itu ya untuk orang umum, karena memang sangat sulit bunga pu takbir, bunga pu karenda adzan dari rumah, mengakui rumah yang paling besar, lalu kita masukkan lagi di situ kita dalam keadaan sholat memang nunggu boleh. Nah, sehingga itulah tadi diajarkan oleh ulama, makanya boleh dilafazkan sebelum takbir itu, tapi tidak dalam waktu yang lama. Itu. Coba hebatnya para ulama gitu. Ya. Wa qala Ibnu Rif'ati annahu al-haqqul ladzi la yajuzu siwahu wa sawwabahu as-Subkiyu. Imam Ibnu Rif'ah berkata, pendapat ini adalah satu-satunya yang benar. Imam As-Subki juga membenarkannya. Itu tadi. Ya. Wa qala man lam yaqul bihi waqa'a fil waswasi al-mazmumi. Imam As-Subki berkata, barang siapa tidak mengatakan atas ketercukupan praktik itu, yaitu telah muqaranah al-urfiyah tadi itu, ya, bersamaan dengan takbiratul itu, niat dan takbiratul ihram dengan bagian yang mana saja dari takbiratul ihram, maka ia akan terjerumus dalam was-was tercela. Ya. Makanya begitu. Ini. Jadi takbir, niat juga. Niat perhatikan ta'yin dan sebagainya. Wa indal a'immatis salasati, ya, yazuzu taqdimun niyati ala takbiri bizzamanil yasiri. Ini ada dengan waktu yang pendek, waktu yang dekat. Nah, menurut imam mazhab yang tiga, jadi selain Imam Syafi'i, jadi Imam Malik, Imam Hambali, ya, itu mengatakan bahwasanya boleh mendahulukan niat atas takbiratul ihram dalam selang waktu yang pendek, dekat. Makanya yasir, itu tadi, setelah kita meniatkan atau melafazkan niat itu, barulah kita takbir. Tapi jangan lama, begitu selesai langsung takbir. Ya. Aina wa uran naun sambiya usalli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmum liyatala dalo sawo kempa encai. Iya, lahad la kamuri kipasangi Allahu akbar batin deden. Ya, yang dibolehkan itu yang dibolehkan itu dia baca niat nih. Niat usalli fardul isai arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, langsung takbir Allahu akbar. Itu. Ya. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu akbar lil ittiba'i au Allahul akbar. Nah, bacaan takbiratul ihram ini, ya, bagi orang yang mampu adalah ditentukan dengan kalimat Allahu akbar.
sebagaimana ittiba atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau boleh juga dengan Allahul Akbar. Ya. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi adalah Allahu Akbar. Boleh nih, tak ini. Pala enggak ini ketiga, boleh juga Allahul Akbar, yang artinya Allah yang besar, karena dia menggunakan sifat ini. Ya, Akbar sini adalah sebagai sifat. Sementara Allahu Akbar adalah sebagai khabar. Allah itu maha besar. Kalau Allahul Akbar artinya adalah Allah yang maha besar. Ini dia, Ji. Ya. Apakah boleh? Boleh. Tetapi ingat, yang dicontohkan oleh Nabi adalah Allahu Akbar. Waras itu manake Allahul Akbar, Allahul Akbar. Ada cara? Sebab itu boleh juga. Nah, posisi lagi paham guru. Ya. Nah, paham ke sini nih. Allahul Akbar. Ya, boleh saja. Ya. Wala yakfi, yang tidak boleh adalah Allah Akbarullah. Ya, Akbarullah. Tiloa. Akbar uluna apa Allah? Tiloa. Atau yang tidak boleh Allahu Kabir. Tiloa dre. Ini artinya Allah Kabir, Allah besar juga. Allah itu besar. Atau Allahu A'zamu. Allahu A'zam. Tiloa. Atau juga yang tidak boleh adalah Ar-Rahmanu Akbar. Kan ngarah rumah juga Allah Ar-Rahman itu. Pelat tetap harus menggunakan Allah. Meskipun kan sama pengarah rumah. Ar-Rahmanu Akbar. Nah, tiloa deh. Meloa tetap Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Nah, palawati jawara oleh Allahu Akbar ini nangang untuk wali. Nah, cuma punya oleh sakege. Ya. Akege sekitar pada kita do. Anu praktek biasa deh. Prem imam besar kan Allahul Akbar. Nama nganggo lah sampai ada sih. Nggak pemain nganggo na. Palaloa. Wa yadurru ihlalun bi harfin min Allahu Akbar wa ziyadatu harfin bi ghairul makna. Nah, ini juga merusak satu huruf pada lafaz Allahu Akbar itu menjadi masalah. Merusak. Dengan demikian atau demikian pula menambah satu huruf yang dapat mengubah maknanya. Tiluan ditambah, tiluan dikurangi. Misalnya kama di hamzatillah ya wa ka alifin ba'dal babi. Misalnya menambah huruf memanjangkan hamzah pada lafaz Allah menjadi Allahu Akbar. Kan teman onore. Padahal mestinya Allahu Akbar. Ada kan Allahu Akbar. Berarti ada satu tambahan. Berarti arti itu apakah menjadi kalimat istifham istilahnya di dalam bahasa Arab. Iya, menjadi huruf istifham atau huruf pertanyaan. Ndak artinya berni apakah Allah Maha Besar? Nah, hebat yang kami sok di wali rumah Maha Besar. Ini kan artinya. Arti itulah Allah. Tiloa. Allahu Akbar tiloa. Langsung saja. Allahu Akbar. Aina Allah. Atau menambahkan waziyadati wawi qablal jalalati, atau menambahkan waw, huruf waw sebelum huruf Allah. Misalnya wallahu akbar. Ya, enggak boleh. Karena kalau waw itu kan waw ataf namanya. Waw ataf itu berarti ada wara pelantung kelayu di rumah ini. Ya, jadi langsung Allah saja.
Ya. Artinya jangan menambah-tambah ataupun jangan mengurangi. Atau misalnya tambahkan alif di huruf ba. Sebelum ya huruf ba, Allahu Akbar. Tiloli deh. Allahu Akbar. Mapuler jadi. Jadi tidak boleh. Wala yadurru waqfatun. Oke. Wala yadurru waqfatun waqfatun yasiratun baina kalimataini wa hiya saktatus nafsi wala dhammur ra'i. Tidak menjadi masalah pelanggan negara. Begitu mohon pakai, tidak menjadi masalah berhenti sebentar bernapas di antara Allah dan Akbar. Misalnya ada tua nih dari Dodo, Allah kena terus Akbar kan dah sama tagu hompa, enggak apa-apa, wakaf apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nanti Allah, pelak lengkap buku Allahu Akbar. Itu loa. Kalau misalnya kita memang sudah tidak kuat napas, tapi aina kena dia juga, aina di ini, atau membaca doma pada huruf ra, Allahu Akbar, wararuna, Allahu Akbar, berarti madina nih, itu masih bisa, tidak masalah. Itu tidak membatalkan sholat. Ya, pala bacaan tiri pani Allahu Akbar ni asin cokina ya. Tapi kalau misalnya dibaca seperti itu juga tidak membatalkan sholat itu. Ya. Nah. Oke. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala akan didengarkan baik-baik. Wa yajibu isma'uhu ayat takbiri nafsahu in kana sahiha as-sam'i wala 'arida min nahwi lafzin. Wajib mengeraskan suara saat takbir sampai terdengar minimal diri sendiri. Harus nitkaeli ya. Harus didengarkan oleh kita di saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar itu minimal ringan bandaita. Karena itu telah masuk dalam apa? Rukun qauliyah. Jika memang orang tersebut adalah sehat pendengarannya dan di situ tidak terdapat penghalang semacam kegaduhan suara, itu artinya ya cukuplah didengarkan oleh diri sendiri. Ya, artinya suara takbir ini wajib dikeraskan, minimal didengarkan oleh diri kita sendiri. Oke, catatan itu harus naili. Ya. Kasairi ruknin qauliyin. Ya, begitu juga wajib mengeraskan suara untuk rukun-rukun yang qauliyah, yang diucapkan. Seperti Al-Fatihah. Itu harus dibaca keras deh. Harus dibaca keras Al-Fatihah. Harus kita dengar. Minimal didengar oleh telinga kita. Al-Fatihah ge, betul kemitibe kita ketoili. Apapun, dimanapun, kapanpun, ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, harus didengar oleh diri kita sendiri. Kemudian apa lagi? Wattasahhudi, bacaan tahiyat. Tahiyat mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan sampai innaka hamidum majid. Karena apalagi salawat itu harus di Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu harus didengar oleh kuping kita. Tidak boleh pelan-pelan baca tahiyat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Salam kah? Assalamualaikum warahmatullahi, harus didengar oleh diri kita sendiri minimal. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah,
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati ake madan kawara. Jadi wara setidaknya kalau dalam kitab ini upambua yang merupakan rukun qauliyah. Edelu bacaan itu yang harus didengar, harus dikeraskan meskipun kita sholat zuhur kombi, asar kombi, minimal harus didengar oleh kita sendiri. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat. Dan yang keempat, ketika kita salam. Ya. Tahiyat ini mulai dari awal, apalagi dengan salawatnya. Ya. Jadi di sini dikatakan kasairi ruknin qauliyin minal fatihati wat tasyahhudi wassalami. Jadi selain takbir tadi, takbiratul ihram, yang harus dikeraskan adalah karena adalah merupakan rukun qauliyah, yaitu al-fatihah, tasyahud dan salam. Aina nefa dari jamaah sekalian. Jadi piasre baca pun ni aina komiti beki. Begitu nanti giliran kita baca al-fatihah, baca pun ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca, minimal kita sendiri yang mendengarkannya. Jangan diam. Jangan pelan sampai kita tidak mendengarkannya. Ya, karena itu adalah rukun. Kalau tidak dibaca keras, tidak sah salat kita. Tidak sah. Kemudian wa yu'tabaru isma'u al-mandubi al-qauli lahu lihusuli sunnati. Nah, ini bacaan yang hukumnya sunnah, supaya mendapatkan kesunahannya sholat itu, hendaknya juga dibaca dengan keras sampai terdengar oleh diri kita sendiri. Padahal kalaupun tidak dibaca dengan keras, ya sah, tapi tidak kita dapat sunatnya. Padahal kita kan sholat kan membawa sunatnya juga. Dan termasuk bahasa gini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dikeraskan juga, tetapi itu sunnah. Tidak dikeraskan, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dikeraskan saja. Biarkan telinga kita pun mendengarkannya, supaya kita dapat nilai sunnahnya di dalam sholat itu. Ya. Jadi tidak boleh diam-diam saja. Maka kata bingung, aku baca siapa tikun ruku asana kini. Tidak boleh dalam hati, Pak. Dibaca. Apalagi Al-Fatihah. Sekali lagi, Al-Fatihah harus dibaca. Karukumi asaga. Harus diucapkan. Didengarkan oleh telinga kita. Ya. Wa sunnah hazmu ra'ih ayat takbiri khurujan min hilafi man aujaba. Disunahkan juga membaca jazam atau sukun pada huruf ra ketika takbir. Allahu Akbar. Dijazam, disukun. Ayo oke. Allahu Akbaru. Pelawar sedang baca Allahu Akbaru, boleh enggak? Boleh. Padahal tidak sunnah. Yang sunnah itu Allahu Akbar. Ya. Semuanya, semua takbir. Wajahara bihi li imamin kasairi takbiratil intiqalati. Oke. Khusus bagi imam sholat, maka dikeraskan bacaan takbir intikal atau takbir pindah ini. Dan cokir romo mati si baca dewati batem tuh bani ngangol jamaah ge, apalagi jamaah memboto. Ya, itu. Kemudian orang waktu. Ya. Oke, pas ini.
wa rafa'a kaffaihi au ihdahuma. Nah, ini in ta'assara raf'al ukhra bikasfin. Sunnah mengangkat dua telapak tangan atau salah satunya. Dua tangan atau salah satunya. Tapi salah satunya dimaksud ini ada sini. Salah satunya jika sulit tidak bisa mengangkat kedua-duanya. Misalnya kebetulan pokarima gati mutiwahanta, disabai Pak nih. Sabai Pak. Ya. Untuk mengangkat keduanya bisa sulit mengangkat keduanya dalam keadaan terbuka, dibuka. Dibuka, ini dibuka. Tetapi bagi perempuan jangan terlalu dibuka. Kalau dosiwe hantarima bunga putak betul hamka aina pajalalo. Jangan terlalu dibuka, ditutup ini agar ditutup sedikit. Nah, namun jari-jari ini direnggangkan, anak kerapu jari-jari direnggangkan saja. Kemudian ibu jari sejajar dengan telinga sini. Ya, kaki kepala ini lebih jelas ini. Makanya dikatakan sini serta jari-jarinya sedikit merenggang antara satu dengan lainnya setinggi sejajar dua pundak. Ya, atau di sini. Ya. Berubah tipu. Wa bihaisu yuhadhi atrafu asabihi a'la uzunaihi wa ibhamahu. Nah, syahmata uznaihi. Saat praktiknya adalah ujung jari sejajar dengan ujung telinga. Nah ini, ujung jari sejajar dengan ujung telinga ini. Dan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak. Nah, berarti di sini. Nah, kaki kepala. Nah, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Sudah masuk waktu ya. Ini masih ada sebenarnya ini. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan nanti. Besok, terutama dengan munepot dagu posisi takbiratul ihram ge. Warapu ini. Termasuk jari-jari itu lurus ini. Jari ibu jari itu dibuka. Dibuka begini dia. Dan ini begini dia. Ini ada sini. Tapi nanti insya Allah akan kita pertegas besok. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.